Shalom, haleluya. Wah, semuanya bersukacita seperti halnya saya selalu bersukacita karena Tuhan. Ya, bulan Mei ini temanya adalah bukan hanya tanda-tanda. Artinya, hidup kita bukan hanya untuk mengejar tanda-tanda, tapi hidup dalam firman Tuhan itu sangatlah penting. Karena firman Tuhan itu bisa membereskan segala-galanya. Firman Tuhan adalah kunci kehidupan kita. Firman Tuhan adalah fondasi langkah-langkah kaki kita. Firman Tuhan adalah pedoman dari Bapa Surgawi untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang terpuji dalam segala hal, baik perkataan, tingkah laku, perbuatan, kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dan lain-lainnya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai dengan 59 dikisahkan sekelompok murid yang begitu antusias memenuhi Yesus, sehingga ketika Yesus kedapatan sudah menyeberang ke Kapernaum, orang banyak itu segera ikut menyeberang. Mereka berbondong-bondong dengan semangat yang tinggi. Dan ketika sudah berjumpa dengan Yesus, Yesus mulai mengajar. Dan dia katakan dalam pengajarannya, siapa yang tidak minum darahku dan tidak makan dagingku, dia tidak bisa beroleh hidup yang kekal. Orang banyak itu mulai resah, mulai gelisah. Mereka mulai merasa curiga dengan Yesus. Dan mereka akhirnya membisikkan satu dengan yang lain komentar-komentar yang kurang pantas. Ini perkataan terlalu keras. Ada juga mungkin yang menjawab, ya bagaimana mungkin kita bisa minum darahnya makan dagingnya? Gimana sih? Memang kita ini kanibalisme. Dan masih banyak komentar-komentar yang lain pasti. Dan bukan hanya berkomentar yang negatif, tapi mereka bahkan satu persatu meninggalkan Yesus. Ketika satu persatu meninggalkan Yesus, hanya tinggal Yesus dan 11 muridnya yang dipilih oleh dia sendiri. Bagaimana sikap Yesus kepada orang banyak meninggalkannya? Yesus tidak melolong-lolong berteriak memanggil untuk mereka kembali, memohon-mohon untuk mereka balik lagi datang kepadanya. No, dibiarkan saja. Karena bagi Yesus, aku harus memberitakan kebenaran ini. Dan aku tidak hanya menyenangkan hati manusia dengan tanda-tanda secara realita, tapi mereka harus tahu kunci-kunci hidup, yaitu dari firman-Ku, firman Bapakku. Inilah kebenaran yang akan memerdekakan mereka dari kehidupan yang salah, dari cara berpikir yang salah, dari sikap hati yang salah, dari kehidupan yang hancur. Apa itu firman-Ku? Dan mereka menolaknya, dibiarkan saja oleh Yesus. Bahkan Yesus bertanya kepada murid yang dia pilih sendiri, kenapa engkau masih tinggal bersamaku? Tidakkah engkau mengikuti mereka? Tapi Petrus yang mewakili murid-murid yang lain menjawab dengan tegas, tidak, karena kami tahu engkaulah yang diutus oleh Allah. Nah, ini cara berpikir yang sudah benar. Ini sikap yang sudah benar. Dan ini pernyataan kebenaran yang akhirnya kita perhatikan. Murid-murid Yesus dan yang paling menonjol adalah Petrus melakukan tanda-tanda yang ajaib. Bahkan dia melakukan pekerjaan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Karena bayangannya menyembuhkan orang sakit. Dan masih banyak lagi. Jadi ketika kita seperti orang banyak itu hanya mengejar tanda-tanda, kita pasti akan mempunyai pemikiran dan sikap hati seperti orang banyak tadi. Menolak untuk diajar. Betapa banyak orang Kristen yang tidak mau diajar. Maunya dapat mujizatnya, maunya dapat kesembuhannya, maunya dapat berkatnya saja. Tapi tidak mau diajar kebenaran, padahal ini kunci segala-galanya untuk kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa membuka
setiap ruangan-ruangan kerajaan Allah, di mana dalam ruangan itu semua berkat Bapa Surgawi yang diperuntukkan untuk kita bisa kita lihat dan kita ambil, kita nikmati terjadi dalam hidup kita ketika kita pegang kunci dan mempergunakan kunci itu dengan baik. Apa kunci itu? Iman. Iman dari mana? Dari pengertian firman Allah yang benar. Kita bisa pakai kunci-kunci ruangan itu untuk mengambilnya dan mendapatkan berkat rohani, materi, jasmani dari Bapa Surgawi. Dan jangan lupa, ketika kita membuka pintu-pintu ruangan itu dalam nama Tuhan Yesus, karena nama itu yang menjamin kita di hadapan Allah Bapa. Apa yang kita katakan, apa yang kita doakan didengar dan dikabulkan Tuhan. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Semua lidah nanti mengaku Yesus adalah Tuhan, dan semua lutut bertelut menyembah Yesus, dan Allah sendiri yang mentapiskan hal itu. Jadi jangan menjadi seperti orang banyak. Maukah Anda menjadi orang pilihan Allah? Karena banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tergantung sekarang imanmu benar, imanmu lurus, imanmu tegak, imanmu teguh, atau iman yang mudah terguncang. Dan iman mudah terguncang karena tidak hidup dan tinggal dalam firman-Nya. Tanda-tanda ajaib pasti terjadi dan menyertai kita ketika kita hidup dan tinggal dalam firman-Nya. Seperti yang dikatakan dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di mana ada firman diberitakan, di mana ada firman yang dipercayai, di mana ada firman dikumandangkan, disitulah Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Dan Yesus memberkati. Sampai berjumpa bulan Juni yang akan datang. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.